Sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala nikmat rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa menghadiri kajian kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semua mendapat syafaatul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Barkah rahimakumullah, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Bapak Anwar Zukri, kepada beliau bersilakan. Kayak di bioskop ya. Tapi jangan tidur ya, Pak. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu adalah pencinta ilmu di surga. Mereka ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. InsyaAllah hari ini orang-orang tersebut ada di Masjid Al-Barkah. Amin ya rabbal alamin. Berarti insyaallah kita semuanya ya. Amin. Allahumma amin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang teramat banyak, luas, tanpa batas anugerah Allah kepada kita. Maka hendaknya kita senantiasa mengekspresikan rasa syukur kita dengan banyak berzikir, melafazkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita luruskan niat karena Allah, kita bertemu karena ukhuwah, jangan berpisah. Kita hadir di majlis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, rasanya tema ini elok untuk kita kaji kembali, karena makin dekat momen khusus untuk kita menyelami hikmah bulan Muharram. Karena tidak terasa malam hari ini kita sebenarnya sudah masuk tanggal 8 ya. Begitu bergulir waktu maghrib maka masuk tanggal 8. Besok tanggal 8 hari Ahad. Malam kita ini puncaknya mulai Senin. Insyaallah ya. Tapi intinya ada poin-poin penting untuk kita renungkan. Kita buka mata hati kita. Kalau ini baik ambil, yang kurang tepat pinggirin aja yang tidak tepat. Karena memang realitanya begitu ya. Baik, tema kita Muharram datang lagi. Setelah kita menjalani hari-hari emas di bulan Zulhijjah, kita menjumpai kembali bulan haram, yaitu Al-Muharram
1446 Hijriah. Hari emasnya kemarin sudah kita kupas, namun selayang pandang kita ingat kembali, khususnya yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semua amalannya tidak kita lanjutkan, cuma 2 yang tidak bisa kita lanjutkan, yaitu haji dan kurban. Tapi yang lainnya semuanya sama, tinggal hari-harinya saja kita tekankan. Ya puasa, ya zikrullah, ya sedekah, kemudian sejumlah amalan soleh lainnya, yang itu kita maksimalkan di bulan Muharram ini, karena lama setelah itu kita jumpa dengan bulan Haram, nanti baru ketemu 6 bulan kemudian, yaitu di bulan Rajab. Jadi 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, bulan Muharram sering disebut sebagai bulan Suro. Itu yang sering kita dengar dan sering dihubung-hubungkan dengan mitos. Ini fakta atau mitos? Mitos ya. Nah, kalau di kawasan perkotaan mungkin sudah nggak berlaku lagi. Contohnya aja Pak, tak usah jauh-jauh lah, di kampung istri saya. Istri saya kan orang Gunung Kidul Pak. Itu sampai hari ini kalau bulan Suro, bulan Muharram, tidak ada yang berani menikahkan anaknya. Ini fakta ini, tapi di sini banyak kondangan Sabtu depan banyak, bukan satu, banyak kondangan Sabtu depannya. Artinya ini bulan Muharram ya. Nah, kenapa kita harus alergi ketika kita katakan yang sesungguhnya? Nggak boleh kita alergi. Jadi mistis klinik itu faktanya masih berlaku di masyarakat tertentu. Bahkan banyak menganggapnya Muharram itu sebagai bulan keramat. Nah ini dia. Kalau melanggar sesuatu yang dianggap pantangan, maka bisa mendapat kesialan. Padahal kalau orang beriman sederhana saja sih, sepanjang tidak takabur. Kalau orang Sunda bilang pamali ya. Nah, kalau kira-kira itu melanggar norma ya jangan dilanggar, itu aja sih. Kecuali kalau sikap berlebihan sehingga diyakini. Contohnya jangan berdiri lama-lama di depan pintu. Itu benar sih. Soalnya orang nggak bisa masuk. Terus sore hari jendela pintu jangan dibuka, sebab kalau dibuka kita masuk. Hadisnya ada itu, walaupun orang tua kita dulu mungkin tidak paham hadisnya, yang tahu kalau nggak ditutup nyamuk masuk. Nah, gitu kan. Maka harus kita ingat pesan Al-Quran supaya kita kuat tauhid. Nah, kalau itu kita yakini sebagai sebuah kesialan karena melanggar, nanti terkena paham yang salah. Dalam ilmu tauhid disebut tatoyur. Tatoyur itu adalah berita buruk. Kalau bahasa medsosnya hoax gitu. Dan ini banyak loh kita baca di medsos itu. Maka jangan tertipu. Kalau nggak yakin jangan, lupakan aja. Anggap aja itu intermezzo. Ngomongin hari-hari saja Pak, kadang-kadang orang salah arti itu. Jangan dianggap itu mitos, tapi boleh kita ambil sebagai bahan ya intermezzo lah. Misal hari ini hari Sabtu kata orang Sanggiang sini, sabar untuk menunggu. Besok hari jangan bilang minggu Pak, sekarang minggu. Sebab minggu artinya lain, minggu artinya minggat dulu. Mestinya Ahad ya satu-satunya. Begitu Senin ambil itu hikmahnya, Senin senantiasa indah. Nah, setelah itu Selasa selalu sabar. Selasa selalu sabar. Rabu khusus untuk orang awam. Orang awam sih, orang awam. Khusus Pak, Rabu untuk orang awam, rancak buat dagang. Nah itu kalau orang kita gitu. Rabu, Kamis tuh agak kurang enak nyebutnya Kamis. Kamis artinya apa? Kaya miskin sudah suratan. Kamis kaya miskin sudah suratan. Nah, Jumat yang lain itu Jumat, sebab jumpa sesaat di Masjid Al-Barkah. Jumat sesaat ya, karena sholat Jumat. Nah kita ambil saja pesan Al-Qur'annya, yaitu surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah bagi kita. Allah lah pelindung kita. Maka orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Yang salah itu kalau kita takabur. Sudah jelas malam hari jam 1 keluar pakai motor baru. Cari penyakit tuh. Lain cerita ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Perempuan malam-malam keluar. Ya, kalau digoda orang ya jangan diserahkan gitu kan. Sendirian keluarnya maksudnya nggak sama suaminya. Jadi kita harus kuatkan tauhid. Yakin bismillahirrahmanirrahim. Allah la quwwata illa billah. Ini mukadimahnya. Nah, larangan mencela waktu itu ada hadisnya. Bahkan disebut sebagai hadis qudsi. Menganggap bulan Suro atau kapanpun sebagai bulan yang membawa sial adalah bentuk tindakan mencela waktu. Apalagi yang dicela adalah bulan istimewa, yaitu bulan Muharram. Nanti kita buka dalil Al-Qur'annya. Bulan suci itu Muharram itu luar biasa, ayatnya khusus nanti kita buka. Nah, mencela waktu itu secara tidak langsung sesungguhnya telah mencela Allah sebagai sang pengatur waktu. Ini dia dalilnya. Kalau Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahara. Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis riwayat Muslim. Ini kedudukannya hadis qudsi. Jadi hati-hati Pak ya, jangan celah waktu ya. Jangan celah waktu. Jadi kalau udah dekat waktunya khusus nggak usah tunggu-tunggu lagi. Nanti ya selesai bulan Muharram baru nikahin anak. Padahal ada pepatah ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau sudah ke hulu, jangan tunda pernikahan. Itu misalnya aja. Baik, nah Muharram termasuk 4 bulan haram, bulan suci. Memang Allah yang mengatakan, Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Coba kurang jelas bagaimana? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ini penggalan untuk menunjukkan kata haramnya itu. Haramnya itu bulan suci. Kalau kita ke Mekah Madinah, ilah haramain. Nah, 2 kota suci, 2 tanah suci. Jadi kalau ngomong haram artinya suci, yaitu terlarang melakukan kezaliman. Nah, ayat itu kalau kita lanjutkan, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan melakukan tindakan zalim. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan ini berurutan. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Padahal kalau kita lihat Muharram kan bulan pertama. Tapi melihatnya dari bulan 11, 12, 1 gitu kan. 3 bulan itu betul-betul. Kalau kita flashback lagi sejak Ramadan, tinggal lanjutin amalan sebenarnya. Ramadan kita puasa Ramadan, Syawal puasa di bulan Syawal, Zulqa'dah sudah bulan haram, amal soleh apapun tinggi kita juga banyak puasa. Kemudian Zulhijjah amalan yang khusus banyak, termasuk yang tidak bisa digantikan haji dan kurban. Lanjut nih kita di bulan Muharram, sama kita juga akan puasa-puasa. Baik, kurang tajam ya. Kurang tajam atau kurang besar tulisannya? Ya. Baik, jadi intinya itu. Kemudian disebut bulan haram karena bulan ini dimuliakan masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam.
pada bulan-bulan haram tidak boleh ada peperangan. Ada yang nanya, Ustaz ini sudah dimansuh atau belum? Para ulama menjelaskan sudah dimansuh kedudukannya. Apa? Lihatlah peperangan yang tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang nih, saudara kita di Palestina mengalami ujian yang luar biasa. Maksudnya tidak boleh berbuat zalim. Tapi dalam rangka pemerangan mereka dijelaskan juga itu di ayat 36-nya. Maka beranilah mereka sebagaimana mereka memerangimu. Kedudukannya sudah dimansuh. Jadi boleh kita perang. Yang nggak boleh adalah berbuat zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dikatakan sebagai sebuah kezaliman. Lanjut. Nah, ini saya ambil 2 poin saja. Sebenarnya kalau kita simak tausiahnya Kiai Haji sejuta umat, siapa Pak? Kiai Zainul Abidin itu peristiwa yang ada di bulan Muharram itu banyak. Tapi saya nukilkan 2 saja. Sebab kalau dijabarkan semua nanti banyak pertanyaan. Mana kedudukannya? Kalau ini memang benar. Artinya ini yang lebih mudah kita ambil. Yang lainnya banyak peristiwanya. Saya tidak nukilkan 2 ini cukup untuk mewakili bahwa ada peristiwa yang besar yang terjadi pada bulan Muharram sebelum datangnya Islam. Pertama, Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Nah, ini kita lihat dalilnya, sebuah pelajaran buat kita bahwa Allah berikan anugerah yang besar kepada Nabi Ayub ini setelah lolos dari ujian. Wa ayyuba innada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya nomor 83. Jawabannya di ayat 84 tuh. Allah kembalikan lagi. Allah berikan anugerah yang besar, disembuhkan dia selama 18 tahun tuh ujiannya. Insyaallah. Kita sakit setahun berapa udah berat ya Pak? Ini 18 tahun ini. Habis anaknya meninggal semua, penyakitnya dijauhi ke orang, tapi kemudian Allah kembalikan. Nah, ada satu nukilan doa di sini. Ini juga boleh diamalkan karena memang ini mengandung pesan doa Pak. Kalau di dalam sholat kita baca lafaznya sama ini. Ini saja kita baca ketika sholat. Jangan ditambah-tambahin. Ya, wa ayyuba innada rabbahu anni masanya dulu wa anta mu'min. Lanjutkan ayat 84-nya dan seterusnya. Tapi ini yang jadi poin doa. Nah, di luar sholat lafaznya boleh ditambah. Di luar sholat Allahumma anni masaniyat dulu wa anta arhamur rahimin. Boleh di luar sholat. Di dalam sholat jangan coba-coba namain Allahumma. Sholatnya batal nanti. Sebab ini ayatnya baku ya. Di luar sholat tafadhol. Ada juga yang nanya, Ustaz sebenarnya kalau baca doa itu di mana? Di waktu sujud boleh nggak Al-Quran dibaca? Saya sangat berhati-hati. Kalau doanya Nabi silahkan baca, karena Nabi mengajarkan banyak baca doa waktu sujud. Tapi kalau Al-Quran sebaiknya dibaca ketika kita sedang sholat. Maksudnya sedang berdiri baca ayat itu, kita niatkan kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita sudah paham artinya saat membaca, maknai dia sekaligus kita mohon kepada Allah. Waktu sujud doa dari Al-Quran yang dibaca. Tapi walaupun demikian ini ada khilaf pendapat, berhati-hati lebih selamat. Selesai sholat Ustaz tadi baca doa-doa boleh. Al-Quran itu samudra doa itu. Nanti kapan-kapan kita kaji samudra doa, rincian doa apa yang mesti kita baca itu, dari mulai minta ampunan, dikuatkan tauhid, diluaskan rezeki, selamat dunia akhirat. Puncaknya adalah doa satu jagat, gitu kan? Doa Nabi juga demikian itu, luar biasa. Kapan-kapan kita kaji nanti samudra doa. Nah, ini ngomongin satu di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ini terjadi di tanggal persis banget 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah kemudian bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Fa amara bisaumihi.
Sesungguhnya kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi inilah landasan kenapa kita puasa tanggal 10 Muharram. Lebih berhak dibandingkan orang Yahudi, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi Pak 10 Muharram puasa mereka ikram kepada Nabi Musa Bani Israel. Baik. Nah, ini sampai di sini dulu ngomongin puasa yang tanggal 10. Nanti kita lihat amalan yang mesti kita lakukan. Itu juga merupakan pesan Rasulullah walaupun belum dilakukan. Nah, sekarang kita lihat di antara peristiwa penting pada bulan Muharram yang terjadi pada masa Islam. Artinya ketika Islam di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yaitu di bulan Muharram juga muncul tekad hijrah ke Madinah. Setelah pada Zulhijjah terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah itu ada dua. Yang pertama terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Zaman Nabi dulu belum ada Hijriah. Adanya tahun kenabian. Pakai Hijriah itu kan setelah ada masa zaman kemudian ditetapkan penanggalannya mulai zaman sahabat Umar bin Khattab. Tapi satu Hijrah itu setelah Hijrah. Tapi penetapan tanggal murni Hijriah sampai berlanjut itu sejak zaman sahabat Umar bin Khattab. Nah, itu terjadi pada 11 tahun kenabian. Nah, tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, dilakukanlah Baiat Aqabah yang kedua, sumpah setia orang-orang Yasrib yang datang kepada Rasulullah, jumlahnya 73 orang. Maka Rasul kemudian berniat bertekad untuk hijrah. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang kedua, pada Muharram juga, di Muharram terjadi perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Siapa musuhnya? Ya orang kafir dan orang-orang munafik. Yang ketiga, pada 1 Muharram 24 Hijriah, sahabat Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Yang keempat, nah ini yang agak sedikit buat kita mengernyitkan dahi sebenarnya ya. Itu pada 10 Muharram 61 Hijriah terjadi musibah besar. Al-Husain, cucu Rasulullah SAW dan keluarganya dibunuh di Karbala. Hingga hari ini ada tradisi Karbala itu oleh orang Syiah. Sebagai ekspresi cintanya, mereka melukai tubuhnya dengan berbagai pukulan. Ada yang ringan, cuma pukul-pukul dadanya, ada yang dengan benda tumpul, ada yang pakai benda tajam sehingga mengoreskan luka. Makin banyak luka yang mengalir, makin besar pahalanya. Itu keyakinan mereka. Kalau bisa klik itu tradisi Karbala. Ngeri kita melihatnya. Tapi itu yang terjadi. Nah, ini sebagai tambahan terjadi peristiwa hal yang perlu kita ketahui pada Muharram setelah zaman Islam datang. Nah, sekarang kita masuk pada kajian inti kita sebenarnya adalah amalan sunnah di bulan Muharram. Amalan sunnahnya itu memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah nih, afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahi al-Muharram. Jadi Pak, silakan perbanyak puasa di bulan Muharram. Ini hadis sahih ini. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Sejauh mana keutamaannya kita tidak usah risau, ambil saja pesan Rasulullah ini, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram disebut sebagai puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram ini adalah amal yang paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram. Terbaiknya ini karena Rasul mengatakan ketika ditanya su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanata al-madiyata. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat kalender Pak, insyaallah hari Selasa. Padahal ada puasa Tasu'a ini. Tepat pula hari Senin ya di kalender Hijriah itu. Kayak ini tanggal 9 Muharram jatuh pada hari Senin. Senin kita biasa puasa kalau Insya Allah. Nah, kenapa
sahabat. Sahabat melakukannya karena Rasulullah berazam untuk menunaikannya jika sampai umurnya di tahun yang akan datang. Ternyata Rasulullah tidak sampai umurnya di tahun yang akan datang bulan Muharram, maka Rasul pun belum sempat melakukannya. Tapi kalau Rasul hadisnya sahih, kita jangan ragu. Ada dalil penguatnya, nanti kita lihat dalil yang berikutnya. Jadi karena ini keinginan Rasulullah, walaupun belum dilakukan Rasul, para sahabat tetap melakukannya. Nah, kita sebaiknya lakukan juga. Ini dia dalilnya. Banyak ulama mengatakan bahwa disunnahkan juga berpuasa sesudahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Dalilnya ada hadis Ibnu Abbas, sumu yauma asyura wa qalibu fihil yahuda sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Nah, kalau sudah begini, apa tuh kita ragu ini? Ini yang sesat ini. Disebut Ahmad terbaik di dalam As-Sunan Al-Kubra dan riwayat yang lainnya. Jadi sahih. Berarti kalau ulama memberi susunan tingkatan puasa, sesuatu yang perlu kita renungkan. Tingkatannya adalah sebagai berikut. Ada 4 tingkatan. Pertama, berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Kamis mau puasa silakan Kamis tuh. Habis lewat itu Jumat, ayam morbid mulai tanggal 13, 14, 15. Wah, kita bisa puasa eloknya. Sepekan Pak tuh, Senin ketemu Senin Pak. Keren. Siap. Insya Allah Pak, kalau besok nih Senin, Selasa, Rabu nggak ada kondangan, nggak ada. Tapi Sabtu depan ada. Iya, Sabtu depan ada Pak. Jadi nggak apa-apa lah ya. Minimal 3 hari jangan lewat kan. Senin, Selasa, Rabu. Nggak bisa juga. Ambil tingkatan yang kedua nih, 9 dan 10-nya. Nggak bisa juga. Tingkatan ketiga, 10 dan 11. Silakan pilih. Atau yang keempat, berpuasa hanya pada tanggal 10 saja. Nggak bisa semua, terlalu. Iya serius nih. Sayang kan? Masya Allah, fadilahnya dapat ampunan dosa setahun yang lalu. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Gak jauh beda, hanya beliau merinci 3 saja, 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling sempurna sama, puasa 3 hari, sehari sebelum Asyura, berarti tanggal 9, hari Asyura 10, dan sehari setelahnya 11. Sama, 9, 10, 11. Yang kedua juga sama nih, tingkatan kedua, puasa tanggal 9 dan 10 saja. Beliau tidak buat tingkatan yang keempat, 3 saja, yaitu tingkatan ketiga puasa tanggal 10 saja. Kalau ragu, tinggalkan. Da'ma yaibuka ila ma yaibuka, ikut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Gak apa-apa. Allahu a'lam, pendapat yang kuat, tidak mengapa berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah selama beliau hidup. Jadi beliau pernah berpuasa sehari dan sesudahnya. Tapi langsungnya tadi Pak, kalau kita buka ini saja sudah cukup itu mewakili Pak. Ini afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul al-Muharram. Sudah cukup kuat ini. Jadi kita banyak puasa di bulan Muharram, elok, baik sekali. Ini saja sudah luar biasa. Jadi sayang ya kalau hanya tanggal 10 saja. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, bisa puasa 9, 10, 11. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian amalan yang berikutnya adalah memperbanyak amal soleh. Kalau kita ingin merinci amalan Pak, ada 4. 1 amalan lisan, 2 amalan hati, 3 amalan anggota badan, 4 amalan harta. Ini 4 amalan ini silahkan saja. 1 amalan lisan. Amalan lisan zikrullah, tilawah Al-Quran,
bertutur kata yang baik sebagaimana pesan Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi amalan lisan pun sudah luar biasa. Falyaqul khairan au liyasmut, bicara yang baik atau diam saja. Jaga lisan kita. Jadi amalan lisan. Yang kedua amalan hati. Amalan hati banyak banget nih. Ekspresi syukur kita, niat ini mah datang dari Allah. Kemudian menguatkan kesabaran, sabar amalan hati. Zuhud, tidak tertipu oleh remah-remah dunia. Dan yang tidak sederhana Pak, dahsyat amalan hati adalah memaafkan. Ini yang kata orang muda, tapi prakteknya gimana Pak prakteknya memaafkan orang? Ringan, enteng atau gampang? Serius Pak, memaafkan itu hebat, dahsyat memaafkan itu. Coba dibuka terjemahan Quran. Ini serius Pak, memaafkan itu luar biasa. Karena kalau hati sudah luka Pak, susah cari obatnya. Benar ya? Ketemu saja enggan, disebut namanya alergi. Wah dia lagi sakit sudah. Yuk dibuka surat 42 ya. Perhatikan Pak, ayat ini dahsyat ini. Fadilahnya besar, pahalanya luar biasa. Quran surat 42 Asy-Syura ayat nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Ya artinya dan balasan suatu kejadian adalah kejahatan dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sekali lagi Pak, memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? Insyaallah ya Pak ya. Setelah kita baca ayat ini Pak, pahalanya besar. Ih serius Pak. Karena sampai hari ini ada yang masih bertikai. Pokoknya kalau dia belum minta maaf, belum aku maafkan. Wah itu dia. Iya kan? Serius nih Pak. Padahal ini amalan yang membuat kita naik derajat dari takwa. Amalan orang takwa itu kan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Memaafkan orang. Ustaz sudah memaafkan tapi tidak bisa kembali seperti dulu. Itu fitrah manusia. Kalau kita katakan lazim, tapi yang penting sudah tidak menyimpan dendam. Hubungan mungkin tidak seperti dulu lagi. Ibarat gelas sudah retak disangkut pun tetap ada bekasnya masih ada. Cuman posisinya tidak menyimpan dendam lagi. Ya kalau sudah terlanjur sakit itu Pak ya, susah kan? Tahu sakitnya di mana? Masih di sini atau di sana? Ya. Tapi yang paling penting hati kita dalam sudah memaafkan. Ambil fadilahnya ini luar biasa. Apalagi kalau surat 3 159 diamalkan, wah lebih dahsyat lagi. Fa bima rahmatin min Allah lintahu walau kunta fadwan walidul qalbi lamadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat 3 159. Wah ini urusan hati nih Pak. Jadi amalan hati itu Masya Allah. Baru kalau ini selesai semua ikhlas. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sudah dimaafkan, didoakan, Masya Allah. Enggak selesai bermusyawarah, enggak selesai juga tawakal kepada Allah. Wah ini luar biasa. Tapi hati kita lembutkan dulu ini dengan lembut hati.
Nah, barulah puncak amalan itu adalah berarti ikhlas. Sebab tidak ada amalan yang sempurna kalau nggak ikhlas. Makanya untuk jadi ikhlas itu perlu apa? Perjuangan dan pengorbanan kan? Iya, mahal ikhlas itu. Ada yang nanya, Ustaz, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu yang sederhana adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Susah apa mudah? Jadi jangan pikirin apa kata orang, pautkan hati kepada Allah saja. Sebab beramal itu pasti mendapatkan rintangan. Satu, dipuji orang bisa melambung tinggi sehingga muncul riak dan sum'ah, atau yang kedua dicela kecewa. Sering kita mengalami yang kedua terutama. Kalau dipuji senang itu lazim lah. Gak ada orang yang dipuji gak senang, asal jangan berlebihan saja. Tapi yang kedua yang sering kita berat, Pak, dicela kecewa. Sering tuh, Pak, orang sudah kita tolong tapi masih tidak bisa menerima pertolongan kita. Minta tolong kepada kita, sudah kita tolong, tapi ekspresinya menyakiti. Atau sudah ditolong nodong, yang ditolong mengecewakan kita. Nah, itu hilang tuh, Pak. Misalnya menolong kamu, padahal sudah kita lakukan, buat apa kita mesti berkeluh kesah? Bukankah itu ujian dari amal yang kita lakukan? Ini yang kata orang lebih berat, yaitu dicela kecewa. Dalam sebuah pekerjaan apapun dicela, jangan kita kecewa. Ingat saja, pautkan hati kepada Allah. Teorinya begitu, Pak, prakteknya insya Allah mudah. Sebab kalau kita memperturutkan tidak bisa menerima, nggak dapat kita kesempurnaannya. Setan tertawa. Padahal kita dibuat begitu oleh setan. Coba buka 15:39 dan 40. Surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayatnya 39. Kelakuan setan memang begitu. Dibuatnya kita tertipu gitu ya. Akhirnya apa? Ikhlasnya hilang. 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Gak apa-apa marah-marah, buat tujuan yang baik. Nah itu Pak Iwan gitu. Padahal marah kita karena emosi nih, bukan karena mendakwai gitu kan? Karena sudah banyak merasa menolong gitu kan. Nah, habis itu. Ayat 40-nya baca sama lafaznya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lafaznya apa tadi? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi Pak, jadi orang ikhlas itu keren, Pak. Makanya beramal 3 ujiannya. Ikhlas sebelum beramal, ketika beramal, dan pasca beramal. Yang paling berat pasca beramal. Sebelum beramal nilai ta'ala, ketika beramal nilai ta'ala. Tapi pasca itu sering kecewa. Makanya kembali lagi, ikhlas itu apa? Lupakan pandangan manusia, tapi terikat pada pandangan Allah. Ada kaidah kan, Pak, sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Itu untuk menjaga ikhlas itu. Masya Allah. Itu amalan apa, Pak? Amalan hati ya. Yang ketiga, amalan anggota badan. Nggak bisa cuma dengan angan-angan, harus dibuktikan. Lihatlah sejumlah amalan yang harus pakai anggota badan. Dipuji pula oleh Allah. Rasul pun mengingatkan, jangan sampai engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Ya abdallahi la takun mithla fulanin karena yaqumu qiyamal lail fataraka qiyamal lail. Jadi hebat nih Pak sholat malam itu Pak, tapi istiqomah kita lakukan sampai Nabi mengklaim, tapi tidak sebut nama siapa. Ya abdallah, ya Allah, jangan kau seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang tapi dia tinggalkan. Ini kan harus dengan anggota badan. Silaturahmi, Pak. Silaturahmi itu jangan anggap kecil, Pak, besar sebenarnya. Tapi orang mengatakan dekat di mata, jauh di kaki. Paham, Pak? Dekat di mata, jauh di kaki. Mendingan jauh di mata, dekat di hati. Walaupun jauh sampai juga. Tapi ini ada dekat di mata, jauh di kaki. Nggak pernah silaturahmi kalau rumahnya dekat. Nah, berapa langkah? Nah, yang
keempat amalan harta pasti. Sehingga Allah ingatkan nih Quran surat 2 Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan diambur-amburin Pak. Anugerah yang Allah berikan itu jangan diambur-amburin tuh. Jatuhnya kita zalim tuh. Sekarang kan ngeri ya Pak ya. Diambur-amburkan lewat apa Pak? Judol, judi, online. Padahal nggak tahu Pak, judi itu nggak bakal menang. Kalah udah pasti. Dosa menang saja dapat dosa, belum tentu menangnya ya. Kalah udah pasti plus dosa lagi. Tapi itulah tipu daya setan. Maka bagaimana memahami hati zolim dengan titipan Allah? Hati-hati dia belanjakan hartanya itu. Dia tidak mungkin tafsir. Jika temukan ayatnya di surat 17 ayat nomor 27. 17-27 Al-Isra ayat 27 ya. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Berarti yang sudah ngambur-ngamburin termasuk sohibnya gitu loh. Setan. La tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Itu ringkasnya Pak ya. Ini 4 amalan tuh, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan harta. Kalau kita lihat satu hadis Nabi berikut ini, saya tidak memberikan di sini, isyarat yang dahsyat buat kita. Apa itu 4 amalannya? Afsus salam pakai lisan. Wa'atimu ta'am pakai apa? Harta. Wasil arham pakai hati juga kan. Kemudian wasallu billaili wa nasu niyamun tadkhulul jannah bisalamnya. 4 kepake semuanya. Lisan, hati, anggota badan dan harta. Ujungnya apa? Keren ujungnya ya. Tadkhulul jannah bisalamnya. Bukan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ini ringkasnya ya. Makanya di bulan Muharram ini kalau ada aktivitas yang sudah jadi adat sepanjang tidak menyalahi aturan, mafi muskilah, nggak masalah. Orang Indonesia ini keren, punya istilah khusus, di momen khusus. Tidak mengapa, jangan bilang bid'ah. Apa contohnya Pak di bulan Muharram? Tadi saya pernah ceramah juga, santunan yatim. Ya nggak apa-apa, bagus Pak ini. Man wasa'a ala nafsi wa ahli yawma asyura was'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa memberi kelapangan bagi dirinya, bersihkan yang kita punya, dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Ada yang bertanya, ini kedudukan bisa gimana? Nggak usah risau, ambil saja bersama Al-Quran tadi itu. Pokoknya di bulan Haram, bulan Muharram, bulan baik, bulan suci, sudah. Gitu. Cuman jangan bilang hari raya anak yatim Pak. Sebab kalau kita bilang hari raya tanggal 10, kita sudah puasa tanggal 10. Bagaimana kita bisa bilang hari raya? Hari raya hari tasyrik. Sudahlah, momentum menyatunya anak yatim gitu. Tapi jangan bulan Muharram saja, bulan-bulan berikutnya juga insya Allah. Jadi ini selain pandang supaya kita menguatkan. Baik, kita lanjut. Karena bulan Muharram yaitu jadi pergantian tahun baru umat Islam, maka sarana yang ada di hadapan kita Muharram sebagai renungan untuk kita memperbaiki diri, tidak salah kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah. Ayat ini ayat favorit nih dibaca oleh para imam nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Ini termasuk ayat langka. Kita jarang menemukan satu ayat 2 kali perintah takwanya. Coba dibuka Al-Quran. Satu ayat 2 kali perintah takwanya, coba cari. Kita temukan satu lagi di Quran, suratnya surat An-Nisa. Boleh dibuka. Ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini penekanannya luar biasa. Jadi tidak salah kalau di bulan Muharram itu kita mengambil renungan, muhasabah. Tidak salah. Kan orang Islam merujuknya pada Hijriah ya Pak. Kita saja terpaksa pakai Masehi. Pada Agustus nama Dewa. Ya, kita nggak punya pilihan, sudah menjadi kalender dunia itu. Tapi jiwa kita tetap Hijriah dunia. Iya. Kalender nggak bisa kita rubah. Bagaimana merubahnya? Sudah Januari, Februari, Maret, April. Ya, itu fakta. Makanya yang paling penting buat kita adalah semangat hijriahnya. Itu apa? Semangat hijrahnya. Nah, ngomongin ini mudah-mudahan kita jadi siap untuk berubah ya. Hijrah secara istilah syariat yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalahnya salah satu usul wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi islami. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya waktu itu. Tetapi secara umum berlaku kalau kita harus keluar di negeri itu, kalau tidak bisa beribadah, keluar kita. Tapi hijrah tempat sih jangan terlalu pikirkan Pak. Di sana ini gak enak. Mau hijrah kemana lagi Pak? Jadi hijrah makani, hijrah tempat itu tidak jadi persoalan. Sebab kemanapun kita pindah, kecuali memang istimewa gitu Pak ya, tempatnya istimewa gitu. Ada sesuatu yang buat kita tidak nyaman, itu sudah sunatullah. Sudah kemana kita pindah, pasti tetap ada masalah. Kecuali yang tadi ini dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dulu maka negeri syirik. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Setelah futuh Mekah, nggak ada lagi hijrah. Itu berlaku untuk Nabi dan para sahabatnya saja. Tidak ada futuh Mekah. Ya sudah dibuka Mekah, bahkan menjadi haram, kota suci kan. Tapi bagi kita ini yang paling penting sebenarnya hijrah maknawi. Ini kalau kita renungkan Pak, luar biasa ini hadis ini. Hijrah maknawi adalah hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Berarti kita bisa memaknainya hijrah itu adalah seumur hidup. Hijrah itu seumur hidup. Sebagaimana taubat juga seumur hidup. Selama kita hidup, tidak akan lepas dari larangan-larangan. Nggak mungkin kita bebas dari larangan. Maka hijrah maknawi seumur hidup kita. Ingin kita ambil rincian, larangan Allah sangat banyak. Saya ambil 5 saja Pak. Merujuk hadis Bukhari. 1. La tusyrik billah wa in kutilta aw khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun kau dibunuh atau kau dimakan. Larangan syirik nomor 1. Puncak, sebab kalau tidak bertaubat dia hingga akhir hayat pasti masuk neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'ahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah,
tempatnya pasti neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 72. Ini larangan juga. Sepanjang ayat, selagi kita bernapas harus bebas dari syirik. 2. Berkaitan perintah Allah juga ini. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Coba-coba aja ninggalin sholat, nggak ada jaminan perlindungan. Pembeda orang yang syukur dan kufur adalah yang menegakkan sholat dan meninggalkan sholat. Ini hak Allah nih, mutlak gitu, tidak boleh menyebutkannya. Kemudian ibadah yang tergantikan, nggak bisa diwakilkan, ya sholat. 3. Larangan berkaitan dengan urusan makhluk, yaitu kepada orang tua. Hadis Bukhari juga. Walan ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali berhaka pada orang tuamu, sekalipun kau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Begitu kedudukan tinggi orang tua kita. Maka engkau dan hartamu milik orang tuamu. Tapi kalau harta orang tua kita belum tentu milik kita. Kalau sudah tidak ada, baru jadi tirkah, namanya harta warisan. Kan gitu. Tapi kalau harta kita itu dari orang tua kita, selagi diperlukan untuk yang syar'i. Nah begitulah Pak kedudukan orang tua itu, luar biasa. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan urusan sosial. Larangan juga ada. Ini dampaknya berat, yaitu wala tashrabana khamran fa innahu rijsun kullu fahisyah. Jangan engkau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Coba, ya kan? Timbul perbuatan keji gara-gara minum khamr. Coba lihat tadi, khamr di mana ya Bapak? Narkoba dan sejenisnya. Luar biasa ya, sama Rasulullah. Nah, saya ambilkan 5 saja, yang terakhir yang kelima, yaitu jangan bermaksiat. Iyyakum wal maksiatan fa inna bil maksiati halal suhtullah. Jangan kau lakukan maksiat, tinggalkan maksiat, karena itulah yang menyebabkan kemurkaan Allah. Coba lihat Quran yang satu itu. Kalau maksiat dilakukan kita diam saja, dampaknya menimpa semuanya. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi Pak, sepanjang hidup kita wajib hijrah, hijrah maknawi maksudnya. Nggak bisa, kita harus meninggalkan apapun yang dilarang Allah. Wajib kita tinggalkan larangannya. Perintahnya kita lakukan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah, siapapun yang menyebutnya. Nah inilah pesan penting Pak Muharram. Mudah-mudahan kita merenungkan keutamaan Muharram ini menjadi titik balik bagi kehidupan kita. Tinggal lanjutin Pak. Ini ketemu bulan Muharram masih lama nanti. Terus Muharram masih 6 bulan lagi. Bulan Rajab. Udah. Tarbiyah yang 5 bulan sejak Ramadan kita lanjutin aja. Semoga Allah memudahkan kita mendulang pahala dan meraup berkah dengan beribadah di bulan Muharram ini, dan seterusnya, serta Allah menjadikan kita ahli takwa di sepanjang usia. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah yang dapat saya sampaikan seiring waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan Pak Muharram ini banyak itu kebaikan dan berdoa untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alam bisa. Demikian
MC. Kelihatannya ada yang sesuatu nih. Ada sesuatu kan? Ada yang ingin bertanya dari jemaah? Kan 1 jam kan Pak? Cukup kan? 1 jam berapa? Di Jogja nih Pak. Iya. Ini di Jogja tuh kemarin tuh baca istighfar sampai 1000, terus sholawat Nabi 1000, sampai subuh tuh enggak istirahat sampai subuh, dari yang bisa sampai subuh itu zikir gimana loh, itu ada keterangannya kok, semalaman terus zikir terus itu. Nah gini Pak, kalau mau istighfar memang ada ayat khusus. Dari ayatnya ya, terutama istighfar di penghujung malam. Itu paling keren ya. Surat 51 17 18. Ini kita ngomong spesifik dulu. Surat 51 17 18. Ayatnya pendek tapi pesannya dalam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Sedikit tidurnya kapan Kak? Di penghujung malam. Iya, sampai azan subuh. Jadi kalau kita bangun jam 3, panjang kita istighfar tuh, 1000 kali dapat tuh. Padahal kata ampun sebanyak-banyaknya nggak disebut itu kan? Kalau kita lihat hadis Nabi, ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu bil yaumi atamarrah wa fi riwayatin sab'una marrah. Wahai manusia, bertobatlah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari, dan di riwayat yang lain 70 kali. Rasulullah maksum saja. Berdoa maksum nih, tidak punya dosa, jaga istighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita? Jadi pakai kaidah itu aja Pak. Setelah 100 kali gak usah dihitung, sebanyak-banyaknya. Adapun 1000 itu untuk motivasi. Satu lagi, buka Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayatnya nomor 10. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh surat 71 ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ternyata Pak, di sana ada keberkahan. Lanjutkan ayat 11-12-nya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, fadilahnya memang ada Pak. Tapi jangan lagi, aku udah istighfar berkali-kali kok belum turun juga berkah. Ya, amalan itu Pak dibalas Allah dengan cara Allah. Atau mohon maaf nih, kata barokah itu kan tidak materi saja. Walaupun di saat genting Allah berikan itu. Kadang-kadang yang tidak kita duga, harus yakin. Iya, serius. Satu lagi ya, surat 4 110. Jadi istighfar itu kan amalan yang paling Allah sukai. Istighfar itu kan penghambaan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Kita minta ampun. Surat 4 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba kemudian sholawat, ada nggak beda sholawat? Iya, tetapi kita jangan sampai masuk ke dalam apa namanya Pak, hulu fiddin, berlebihan.
sehingga zikir terus nggak kerja. Dan itu disebutkan riwayat kan, seorang zikir terus ditepuk pundaknya oleh Amir Mu'minin. Apa yang paling di sini zikir kita? Dilihat orang ini sepanjang waktu dia zikir, ada waktunya. Sempurna ada yang kau pergi ke hutan tebang, waktu itu masih banyak hutan Pak. Kalau pakai kapak di sini jangan coba-coba nembang. Itu kan menarik Pak. Jadi memang di sana ada ruang. Salah satu keutamaan zikir itu agar kita diingat oleh Allah. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Iya serius. Jadi memang ada ruang di sana. Maka yang paling penting kita tidak berlebihan di dalam beragama. Putus sendiri dulu aja nggak boleh. Ya, jangan putus sendiri dulu. Nanti kita salah niat jadinya. Bisa mempertuhankan seorang gitu lah. Nabi aja nggak mau diputuskan, tapi memahami nilai harus memahami. Itu Pak. Jadi Bapak silakan. Tapi ya. Ada dalilnya gitu. Iya, silakan istighfar. Iya, sampai pagi subuh, tapi juga berkah katanya makanan datang juga katanya. Luruskan niat ya Pak ya. Itu ada kesulitan. Apalagi Pak ketika Ramadan ya. Sampai tidur kita iktikaf itu. Perbanyak kita minta ampun. Padahal apa sebenarnya ya? Tapi dahsyat. Jadi memang cepat tidur cepat bangun sih Pak sebenarnya. Supaya kita punya ruang waktu memasuki wilayah Allah yang Allah sangat suka dari itu. Minta ampun di penghujung malam sampai azan subuh. Keren. Dan dilakukan jangan banyak-banyak. Seminggu cukup 7 hari aja. Iya, tiap hari. Iya, itu amalan di surga itu. Bapak klik lah. Amalan di surga. Ustaz Ali Hidayat di antara itu banyak minta ampun. Makanya kalau saya kasih intermezzo Pak, mohon maaf, saya sering sampaikan bangun tidur terus berdoa. Habis itu di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfar. Itu nggak pakai dalil Pak. Cuman benar itu. Kita sering lupa bangun tidur nggak berdoa. Padahal kasih kehidupan kita. Ya Allah, hidup kami seperti dimatikan. Demikian. Kayaknya sudah mulai lapar ya Pak? Ya. Mungkin satu lagi Pak Ustaz. Pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita, maksudnya saya Pak Ustaz, dan kita. Kalau kita kan Bapak dengan saya. Boleh. Maksud saya kan kita banyak kan suatu ibadah ini hitung-hitungan kayak pedagang gitu loh. Iya. Ada sesuatu yang diinginkan baru berdoa, sampai nangis segala macam. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Masya Allah itu maha kaya. Iya karena abudu wa iya nasta'in. Kalau kita pemberian kepada Allah, maka bismillah. Sebab kita menghambakan diri pada Allah. Allah kan menjanjikan tuh. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bayangin tuh berlipat ganda sampai 700 kan? Allah menjanjikan juga boleh kita minta kepada Allah. Kenapa tidak? Satu. Yang kedua berkaitan dengan keberkahan. Allah ganti itu. Buka surat 34 ayat 39. Innahu yasudu rizqa liman yasha' wa yaqulu min ibadi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Jadi Pak, pengertian bukan hitung-hitungan, kita minta keridhaan Allah. Minta surga aja boleh, apalagi minta dunia. Bayangin. Boleh Pak. Soal dikasihnya seberapa itu ketentuan Allah. Ingat bicara konsep rezeki, kapan-kapan kita kupas konsep rezeki itu yang paling tinggi Pak, bocoran aja ya. Rezeki yang paling tinggi apa Pak? Surga. Ada di dalam Quran surat Al-Qalaq ayat 11 dan lainnya. Kapan-kapan kita luaskan apa sih rezeki itu? Ya. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yakin nggak Pak? Allah pemberi rezeki terbaik.
Apapun yang kau infakkan Allah pasti menggantinya. Tapi ikhlas Pak. Jangan salah niat. Aku kasih motor dalam mobil. Kalau lagi dibagi nanti dapatnya. Itu yang tidak boleh Pak. Kalau kita berniaga kepada Allah, janjikan Allah ganti. Nanti harus terusnya. Allah beri Allah kasih tidak yang sia-sia. Boleh Pak. 1 dikasih 10 kali 10 100 dan seterusnya, bahkan tak terhingga. Nah, di antara pintu berkah membuka itu dengan dalil ini tadi. Ini dia dalilnya. Surat Sabah surat 34 ayat 39. Namun ikhtiar kita ujungnya bertawakal pada Allah dan jangan salahnya. Kalau itu semua ikhlas Pak, dia akan datang. Jangan ada udang di balik. Kita nolong orangnya Pak, harus karena Allah benar gitu. Suatu ketika akan dirasakan benar yang dikatakan Rasulullah itu. Ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Kenakalannya apa? Kenakalannya kan? Cuma kita lupa. Biasanya kalau nambah-nambah mudah Pak, kurang-kurangnya susah. Benar nggak? Nambah mudah kan? Ngurangi sama bagi-bagi itu susah sih biasanya. Benar nggak? Nambah lagi senang. Ngurangin, membagi. Nah, ya itu kan sebuah realita yang kita hadapi. Jadi boleh Pak. Jangan minta dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia ya. Minta surga kita disuruh. Luar biasa kan Allah. Tapi masing-masing sudah ada takarannya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara untuknya. 1 hidupnya, 2 matinya, 3 musibahnya, 4 rezekinya. Yang kita fokus mana Pak? Mohon maaf nih, katakan sejujurnya. Yang kita fokus 2 kan? Hidup dan rezeki kan? Benar gak? Iya itu faktanya. Sebab manusia itu memang banyak yang tertipu. Tapi kalau ngomongin mati sama musibah nanti dulu. Serius. Kalau ngomongin hidup, ingin kita hidupnya lebih lama. Karena kita bekal belum cukup. Kita ngomongin mati nanti dulu. Musibah, jangan dia kasih yang ringan-ringan aja. Rezeki, maunya, yaitu hati baik. Semoga kita zuhud dan tidak tertipu oleh dunia. Kaya itu penting Pak, tapi jangan tertipu. Ada sebuah tema yang saya belum sampaikan di sini. Mudah-mudahan waktu yang tepat. Bukan kekayaan yang kita dambakan, namun kemiskinan yang kita takutkan. Betul nggak Pak? Coba renungkan. Bukan kekayaan yang kita dambakan, namun kemiskinan yang kita takutkan. Benar atau betul? Betul. Kaya itu tidak harus Pak, tapi miskin jangan. Nah, pasti. Itu maksudnya. Iya. Kaya itu tidak harus, bukan dambaan Pak, tapi miskin jangan sampai nanti gitu kan. Apa kandungannya itu? Es buah kelapa muda, jangan diminum waktu hujan. Boleh kita kaji kesempatan bulan depan. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan.